Wanita cantik ini sebenarnya bukan seorang suster. Ia adalah wanita jenius yang sedang berpura-pura demi bisa masuk ke penjara untuk menemui seseorang. Setelah berhasil lolos dari pengawasan para penjaga, ia dengan cepat menuju ke ruang sel untuk menjemput seseorang. Benar saja, ia sudah berada di depan sel Profesor Botak dan menyuruhnya segera keluar. Namun tiba-tiba penyamarannya terbongkar. Para penjaga langsung menyeretnya keluar dari penjara. Meski gagal, wanita itu tak boleh menyerah. Ia harus mencari cara lain dengan penyamaran yang lebih meyakinkan. Percobaan kedua pun dimulai. Kali ini, ia membawa kereta makan dan menyamar sebagai koki penjara. Untungnya, wajah seriusnya membuat penjaga tidak curiga. Dengan tenang, ia menyiapkan makanan untuk para tahanan, seolah memang seorang koki sungguhan. Saat tiba di sel Profesor Botak, ia memberikan makanan spesial. Ternyata di dalam makanan itu terselip sebuah kunci besar agar Profesor bisa melarikan diri. Ia memperingatkan Profesor untuk cepat kabur karena penyamarannya tak akan bertahan lama. Namun sayangnya, koki asli datang dan melapor ke polisi bahwa identitasnya dicuri. Seketika penyamaran wanita itu kembali terbongkar. Ia kembali dikeluarkan dari penjara. Meski begitu, ia tetap tidak menyerah. Kali ini, ia merencanakan penyamaran terakhir. Tepat pukul 6 sore, terlihat seorang penjaga dengan pakaian kebesaran. Ia masuk, membangunkan penjaga yang tertidur, dan berpura-pura menukar shift. Penjaga di dalam tidak menaruh curiga, dan membiarkannya masuk. Padahal, itu adalah wanita cantik tadi, yang kini menyamar sebagai penjaga demi menyelamatkan Profesor Botak. Namun saat ia membuka pintu sel Profesor, yang ada di dalam bukanlah sang Profesor, melainkan tahanan baru. Tahanan itu mengatakan, Profesor sudah dibawa pergi sore tadi untuk menjalani hukuman mati. Wanita itu terkejut dan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Akhirnya, ia memberikan kunci itu kepada tahanan lain dan segera meninggalkan penjara. Ia tak punya pilihan selain mencari cara lain untuk menyelamatkan Profesor. Wanita itu lalu pergi ke kantor polisi pusat untuk membuat laporan. Ia menjelaskan bahwa Profesor tidak bersalah, bahwa burung purba hanyalah bagian dari penelitiannya. Ia juga menceritakan bagaimana ia pernah pergi ke Mesir dan membawa mumi demi menyembuhkan adiknya yang sakit parah. Namun para polisi tampak lamban dan tidak mengerti apa yang ia katakan. Kesal, ia mengutuk mereka dan mengatakan otak mereka berada di dengkul. Wanita itu akhirnya diusir dari kantor polisi. Ia keluar dengan amarah, mengumpat bahwa polisi-polisi itu tak ada gunanya sama sekali. Kesabarannya benar-benar diuji. Ia berjalan cepat pulang ke rumah, bingung harus berbuat apa. Sesampainya di rumah, ia langsung menghampiri kamar adiknya yang hanya bisa terbaring lemah. Ia melepas topi besarnya, menatap wajah adiknya yang masih bernapas, tapi tak bisa bergerak. Dengan penuh kesedihan, ia meminta maaf karena belum bisa menolong. Namun berjanji akan tetap mencari cara untuk menyembuhkannya. Segalanya berubah ketika ia berendam di bak mandi dan membaca sebuah surat. Surat itu memberinya petunjuk baru. Ia segera berdiri, bergegas keluar rumah, dan menemui seorang pria yang pernah memberinya surat 2 hari lalu. Dari sana, ia menuju sebuah taman. Alangkah terkejutnya saat melewati sebuah pintu rahasia. Ia melihat seekor burung purba raksasa sedang tidur dengan sayapnya menutupi tubuh. Wanita itu tersenyum. Inilah kesempatannya untuk membuktikan bahwa Profesor benar-benar tidak bersalah. Ia mencoba mendekati burung purba itu. Namun ternyata burung itu sudah bangun, menyadari kehadirannya.